seolah-olah kita pakai depth of field yang tipis banget kayak kita main makro atau kita moto miniatur gitu kan. Kalau kita moto miniatur kan pasti dove-nya tipis kan gitu. Halo teman-teman, nah kali ini kita bakalan bahas masalah fungsi tilt ya. Oke, jadi beberapa waktu lalu gue udah kirimin beberapa mainan ke beberapa grup ya, dan itu fungsi fotonya foto telur gitu ya, fotonya foto telur, tapi yang satu area fokusnya kayak gini dan satu lagi area fokusnya kayak gini. Nah, gue tanya apa perbedaannya, ternyata cuma ada satu orang yang bisa jawab ya. Ada namanya Kakak Naya ya. Kakak Naya emang udah biasa kayaknya dia pakai lensa tilt shift ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah satu fitur di lensa namanya fungsi tilt. Nah fungsi tilt itu adalah fungsinya untuk membelokkan area fokus. Jadi ada yang bilang itu titik fokusnya beda. Enggak, titik fokusnya tetap sama, tapi area fokusnya berpindah gitu. Nah kalau misalkan ya gue contohin paling gampang gini, misalkan kamera gue ini posisinya lurus begini ya kita pakai ini, kita lurus begini. Nah otomatis area fokus kita juga akan lurus, jadi akan sejajar dengan sensor kita gitu. Nah fungsinya lensa tilt ini, kita bisa bikin area fokusnya seperti ini ya, mau bikin seperti ini bisa, atau kita mau bikin seperti ini bisa, kita mau bikin area fokusnya seperti ini bisa gitu ya. Jadi itu adalah fungsinya fungsi tilt gitu, dia membelokkan area fokusnya. Jadi yang tadinya area fokusnya lurus, cuma tegak lurus cuma sejajar dengan sensor, bisa kita bengkok-bengkokin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan di lensa ini bisa diputer nih ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya, lensanya ini kita bisa puter mana dia set. Nah ini tuh ya, ini turun naik ya gitu. Ini tiltnya 0 sampai 12 derajat gitu ya. Nah ini fungsinya buat apa? Area fokusnya bakalan berubah. Yang tadinya begini area fokusnya jadi begini. Nah itu kenapa foto telurnya bisa depannya fokus, belakangnya fokus, padahal aperturnya juga sama gitu. Aperturnya sama-sama 5,6. keuntungannya apa sih? Keuntungannya kalau kita pakai fungsi tilt ini, pertama kita tidak usah pakai apertur yang kecil banget. Misalkan untuk dapetin dove di telur ini, atau misalkan di sambal atau di apapun ini ya, misalkan di apapun itu ya, teman-teman harus pakai f22. Ini nggak perlu, teman-teman cukup atur area fokusnya. Misalkan produknya sejajar, ya udah, misalkan produknya mendatar begini ya, teman-teman tinggal atur fokusnya biar mendatar kayak gini. Kalau misalkan produknya miring gini, aduh ya, misalkan produknya miring kayak gini nih, nah teman-teman tinggal atur aja fokusnya biar miring kayak gini, set gitu. Jadi semuanya fokus begitu. Nah fungsinya seperti itu sih. Jadi selain untuk membelokkan area fokus, teman-teman juga bisa buat main kreatif sih. Jadi teman-teman bisa, misalkan kalau saya pernah foto cityscape-nya bokeh gitu. Karena apa? Karena area fokusnya kita bengkokin gitu. Teman-teman belum jarang kan foto cityscape bokeh gitu, kecuali bokehnya bokeh semua ya. Ini benar-benar ada area yang fokus, ada area yang out of focus gitu. Jadi teman-teman juga bisa main kreatif pakai si fungsi tilt ini gitu teman-teman ya. Oke. Ya. Nah, fungsi tilt ini juga sering disebut jadinya miniatur efek. Kenapa? Karena ini seperti kita punya depth of field yang tipis banget gitu. Seolah-olah kita pakai depth of field yang tipis banget kayak kita main makro atau kita moto miniatur gitu kan. Kalau kita moto miniatur kan pasti dove-nya tipis kan gitu. Jadi teman-teman, itu adalah fungsi tilt.
Oke teman-teman, itu tadi adalah positif. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Kalau misalkan bermanfaat, tolong share ini ke teman-teman. Mari kita belajar terus, mari kita belajar bareng, mari kita terus maju bersama ya. Ini kayak slogan partai, luar biasa sekali ya. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Tetap moto, tetap kreatif, dan tetap explore ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.